Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ivana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kerusuhan Kanjuruhan yang berada di Kota Malang. Kerusuhan ini terjadi bukan karena dari pihak tim, melainkan dari pihak supporter Arema dan juga Persebaya. Supporter Arema tidak menerima kekalahannya karena selama 23 tahun Arema selalu menang dalam pertandingan. Untuk info lebih lanjut, saya akan berikan kesempatan bagi saudara Carla yang berada di rumah sakit. Silakan saudara Carla. Terima kasih Ivana, selamat siang, nama saya Carla dan kini saya berada di Rumah Sakit Unisma, Malang untuk melaporkan kesaksian dari salah satu korban dari tragedi Kanjuruhan yang dimana korban ini berhasil untuk menyelamatkan seorang balita yang bernama Muhammad Revo Septiawan. Dari sini juga Revo menceritakan bahwa ia pergi ke stadion bersama ke-9 temannya dan ia berdiri di tribun nomor 12. Pada saat itu adanya gas tembakan air mata membuat ia dan juga penonton lain berlari-lari ke arah pintu keluar. Namun ia juga menemukan adanya balita tanpanya pengawasan orang tua, membuat dirinya terdorong untuk mengambil balita tersebut dan menggendongnya ke arah pintu keluar. Tapi sayangnya ketika di pintu keluar, ia terdorong oleh penonton lainnya sehingga ia terjatuh dan terlepas dari balita tersebut. Ia pun posisinya di bawah yang terinjak-injak oleh penonton lain selama 10 menit. Tapi untungnya dia selamat karena dia juga dijemput oleh teman-temannya yang mencarinya dan ia pun diantarkan ke UGD Rumah Sakit Unisma ini. Kondisinya ia dinyatakan patah di engkel kaki kirinya dan juga aman dijaga oleh kedua orang tuanya hingga saat ini. Bupati Gresik Gus Yani juga mengapresiasi aksi heroiknya dalam menyelamatkan seorang balita. Seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah dan ia pun juga akan melanjutkan kontrol di Rumah Sakit Ibnu Sina. Revo berharap yang terbaik untuk keselamatan balitanya karena ia pun juga berharap balita tersebut telah selamat sampai ke orang tuanya. Berikutnya dapat saya sampaikan, saya lempar kembali kepada saudara Feby yang berada di depan kantor resmi PSSI. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Carla. Di sini saya Feby Trisama sedang berada di kantor resmi PSSI. Berikut laporannya. Puluhan ribu orang tanda tangan petisi untuk meminta Ketua Umum PSSI yang bernama Muhammad Iriawan atau biasa disebut dengan Iwan Bule untuk mundur dari tragedi peristiwa Kanjuruhan. Petisi yang mendesak Iwan Bule ini diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI sebagaimana dalam bentuk penghormatan atau respek terhadap keluarga korban atas peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan di Kota Malang dan juga untuk penetapan sepak bola secara keseluruhan. Ketua PSSI yang bernama Muhammad Iriawan atau biasa disebut dengan Iwan Bule mengatakan bahwa PSSI turut berbelasungkawa dan telah membentuk tim investigasi untuk mencari tahu apa penyebab atas peristiwa tersebut. Kemudian di dalam situs resmi PSSI juga Iriawan mengatakan bahwa saya meminta maaf dan turut berduka cita terhadap keluarga korban atas peristiwa kerusuhan ini. Ketua Umum PSSI yang bernama Muhammad Iriawan atau biasa disebut dengan Iwan Bule turut prihatin atas kejadian yang memakan 131 orang dan Iwan Bule juga menegaskan bahwa PSSI sedang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Sekian laporan dari saya kembalikan kepada saudara Novi yang berada di kantor Kapolda Jawa Timur. Terima kasih kepada saudara Feby yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Di sini saya melaporkan langsung dari kantor Kapolda Jawa Timur. Saya telah mewawancarai Bapak Irjen Pol Niko, sayangnya beliau tidak bisa hadir di samping saya pada saat ini. Dan saya menerima informasi bahwa Bapak Irjen Pol Niko menyatakan 3.000 penonton itu turun ke lapangan seusai pertandingan Arema melawan Persebaya. Pihak kepolisian juga menyatakan kerusuhan ini dipicu karena fans atau supporter dari Arema tidak menerima kekalahan yang dialami oleh Arema dan mereka percaya bahwa 23 tahun Arema tidak pernah kalah melawan Persebaya. Kepolisian juga menyebutkan supporter yang berbuat anarkis menjadi alasan utama mengapa gas air mata diluncurkan oleh pihak kepolisian. Karena supporter membuat gelundukan atau membuat kerusuhan di tengah-tengah lapangan, itulah hal yang menjadikan pihak kepolisian mengharuskan melemparkan gas air mata di tengah-tengah lapangan. Saat ini pihak kepolisian juga tengah fokus bekerja melakukan penanganan atas pasca insiden maut di Stadion Kanjuruhan. Berikut yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ivana di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Carla, Feby dan juga Novi. Selanjutnya saya mendapatkan informasi mengenai pemimpin Arema yang akan disampaikan langsung oleh saudara Michelle.
Silakan Saudara Michelle. Baik, terima kasih Ivana atas kesempatan yang sudah diberikan dan saya, Michelle Natania Chandra, akan langsung memberikan laporan dari kantor manajemen Arema FC. Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana atau akrab disapa sebagai Gilang Juragan 99 menyatakan permintaan maaf sedalam-dalamnya atas terjadinya tragedi Kanjuruhan. Presiden dari Arema FC ini juga memberikan pernyataan bahwa manajemen Arema FC siap untuk memberikan dukungan kepada pusat layanan kesehatan untuk merawat korban yang terluka. Selain itu, Gilang Widya Pramana juga menyatakan bahwa manajemen Arema juga siap untuk memberikan dukungan kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus tragedi Kanjuruhan secara keseluruhan. Dan terakhir, Presiden Arema juga memberikan bela sungkawa atau menyatakan bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk setiap korban dari tragedi Kanjuruhan. Sekian laporan dari saya dan selanjutnya akan ada laporan dari Saudara Laisya terkait dengan sisi supporter sepak bola. Silakan Laisya untuk memberikan laporannya. Saudara Ivana, selamat siang semuanya. Dengan Shalaisya Amanifatia hari ini melaporkan dari Stadion Mandala Krida Yogyakarta, di mana supporter Persebaya dan Arema sedang berkumpul. Insiden tragis setelah pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 menjadi momentum perdamaian supporter di Indonesia. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, tragedi ini menjadi kenangan kelam dalam persejarahan olahraga yang mereka cintai. Kedua pihak tim mengadakan sholat gaib dan doa bersama untuk mengenang para korban yang kehilangan nyawanya pada insiden tragis hari itu. Presiden Braham Musti Yogyakarta, Muslih Burhanuddin, menyampaikan bahwa ia ingin membuat sejarah bahwa para supporter yang datang untuk melakukan sholat gaib dan berdoa akan menghentikan semua kebencian dan rivalitas yang ada di antara kedua tim. Para supporter ingin tragedi ini menjadi titik tolak untuk bersatu, memajukan sepak bola Indonesia ke jalan yang lebih bagus. Terima kasih, sekian dari saya. Untuk laporan mengenai korban akan saya berikan kepada Saudara Aldi. Terima kasih. Terima kasih rekan Laisa. Dilaporkan dari Rumah Sakit Wahab Husada, akibat dari kerusuhan Kanjuruhan, total korban terjadi sekitar 450 orang, diantaranya 131 orang meninggal dunia, 309 luka ringan, dan sisanya mengalami luka berat. Kerusuhan ini menjadi kerusuhan sepak bola terbesar kedua di dunia yang memakan korban jiwa terbanyak. Menurut korban yang ada di rumah sakit mengalami sesak nafas setelah menghirup gas air mata. Korban yang meninggal dunia banyak disebabkan oleh gas air mata dan berdasarkan untuk keluar dari Stadion Kanjuruhan. Adapun mengenai detail perawatannya, Wiyanto mengaku belum mengonfirmasinya. Hal yang pasti laporan kematian ini menyebabkan jumlah kematian akibat tragedi Kanjuruhan menjadi 131 orang. Jumlah kematian ini khusus ke Dinas Kesehatan oleh Kabupaten Malang. Kericuhan ini terjadi usai tim Arema FC kalah di kandang sendiri. Kekalahan Arema FC menyebabkan sejumlah supporter rumah turun dan masuk ke area lapangan. Kerusuhan tersebut semakin membesar dan sejumlah flare dilemparkan ke tribun penonton. Petugas keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI berusaha menghalau para supporter untuk masuk ke lapangan. Petugas kemudian melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengalihan agar para supporter tersebut tidak masuk ke lapangan dan mengejar pemain. Dalam prosesnya, akhirnya petugas melakukan tembak gas air mata. Sekian laporan saya kembalikan ke studio. Terima kasih Saudara Michelle, Shalaisya, dan juga Aldi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Ivana dari studio mengundurkan diri. Terima kasih. Audio Jungle.